261. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Maxi, Damar izin mengundurkan diri. Dia berjalan ke lift. Saat Damar menekan tombol dan menunggu pintu lift terbuka, Markus keluar dari sana. Markus terkejut dan segera menyapa dengan meniru nada Rio, "Halo, Kak Damar." Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, "Sudah beres. Sudah diantar." Markus menghela napas. "Sial, sumber masalah ini ya si Rio itu. Masalah ini dimulai saat kita berempat makan malam kemarin. Saat itu, Yuki masih di bawah agensi Rio. Aku juga punya saham di agensi itu, kami berempat memiliki saham di sana. Dulu, perusahaan didirikan hanya untuk senang-senang dan mengorbitkan selebriti. Tapi karena latar belakang kami berempat, perusahaan itu berkembang sangat pesat. Banyak sponsor yang ingin bekerja sama dengan kami, banyak penulis yang menawarkan naskah mereka." Damar hampir mengutuk saat mendengarkan cerita Markus. Inilah kenyataan pahit untuk manusia yang hidup di dunia. Mereka yang kaya akan memiliki jalan mulus bak tol yang baru saja dibuka. Sedangkan yang miskin, jalan penuh kubangan air hujan yang perlu didiamkan bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Demi mendapatkan uang, Damar harus bekerja jadi kuli angkut batu bata. Terik matahari, perihnya air hujan saat menghantam kulit sudah biasa dirasakan Damar. Tapi orang kaya, dengar sendiri apa yang dikatakan Markus. Dia dan Rio mendirikan agensi hanya untuk senang-senang dan malah bertumbuh pesat. Perusahaan yang berdiri hanya didasari dengan candaan. Sungguh ironi, dia itu temannya Yuki. Rio yang membujuk Yuki untuk bergabung dengan kami, dan Tere juga ikut syuting beberapa adegan. Dia selalu mengikuti Yuki, dan dengan begitu dia diajak syuting dan bisa menyambung hidupnya. Setelah Tere tahu kalau aku adalah salah satu pemegang saham, dia berusaha mendekatiku, kata Markus. Aku ini bukan sembarangan orang. Mana mungkin aku tidak bertanggung jawab atau ceroboh saat berhubungan badan. Markus mendengus kesal, Kak Damar, ini semua hanya akal-akalan Tere saja. Damar berdeham dan berkata, tapi kau memang melakukan hal itu dengannya, kan? Tapi aku ingat kalau sudah memakai kondom, Markus menjawab. Dan lagi siapa yang tahu sekarang Yuki tidak bisa berakting lagi. Sekarang dia kehabisan sumber uangnya dan berlari mencariku. Damar hanya diam. Ya sudah, Kak Damar, aku harus kembali ke mejaku. Bisa-bisa aku kena semprot ayah kalau terlalu lama meninggalkan pekerjaanku. Ark, kenapa semua tidak berjalan bagus? Kata Markus lalu setelah 2 langkah dia menoleh. Oh iya, si Nicholas bermain bagus terakhir kali. Damar hanya tersenyum lalu menekan lift dan masuk ke dalam. Setelah sampai di lobi, Damar pergi ke parkiran mobil dan berpikir. Dia berencana untuk pergi ke restoran Three Combination dan berkenalan dengan pemiliknya. Ini semua Damar lakukan demi mendapatkan tulang. Sambil melanjutkan mobilnya, Damar menelepon Hartono Dewanto. Saat panggilan terhubung, Hartono bertanya, "Halo, Nak Damar, ada apa?" "Halo, jadi langsung saja. Apa kau mengenal pemilik restoran Three Combination?" tanya Damar. Hartono berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dibilang kenal ya tidak juga. Aku tahu siapa pemiliknya tapi sepertinya dia tidak mengenalku. Damar sedikit terkejut, orang dengan status yang tinggi seperti Hartono di NJ tidak kenal baik dengan pemilik resto itu. Awalnya Damar berniat untuk meminta Hartono menjembataninya dengan pemilik resto itu. Hartono kembali menjelaskan, bagaimana ya aku menceritakannya. Pemilik resto ini sangat misterius. Namanya Martin, dia juga chef di sana. Orangnya sangat misterius, bahkan ada beberapa rumor yang beredar soal dia. Tentu saja tidak ada yang tahu dengan jelas kebenaran rumor itu. Ceritakan semuanya, kata Damar penasaran. Pertama, orang ini tidak memiliki latar belakang keluarga ternama, jelas Hartono. Dia datang ke NJ sekitar 20 tahun yang lalu, setelah itu dia mendirikan restoran Three Combination, entah uang dari mana. Waktu itu dia masih berusia 16 atau 17 tahun, entah aku lupa pastinya berapa. Setelah itu restoran Three Combination menjadi salah satu resto terbaik di NJ sampai sekarang. Seseorang pernah mencari tahu masa lalunya, dan informasi yang didapatkan adalah orang ini berasal dari pedesaan yang sedang merantau ke kota seorang diri. Sepertinya informasi ini salah. Memang benar, kalau menurut nalar saja. Datang dari pedesaan seorang diri, membangun restoran tinggi dan mewah. Uang dari mana? Umumnya orang merantau untuk memperbaiki perekonomiannya.
Tapi kalau sudah mempunyai uang berlimpah sampai dapat membangun restoran terkenal, setidaknya dia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Damar mengangkat alisnya menimbang informasi yang didapatkan dari Hartono. Dia datang ke NJ sendirian di usia 16 atau 17 tahun, jadi usianya sekarang 36 atau 37 tahun. Rumor yang beredar adalah orang ini tidak suka berhubungan dengan orang-orang yang punya nama. Aku pernah datang ke restoran Tri Combination dan ingin bertemu dengannya, tapi dia menolak. Setelah aku bersikeras ingin menemuinya dan menyerobot antrean, aku malah diusir dari sana, kata Hartono sambil terkekeh malu, dan tidak ada yang tahu di mana rumahnya. Sangat misterius. Damar tercengang saat mendengarkan cerita Hartono. Orang ini benar-benar misterius. Di kota NJ, tapi tidak pernah berurusan dengan para keluarga kaya NJ. Bahkan bisa dibilang dia tidak peduli dengan reputasi yang dimiliki Hartono. Seberapa kayanya seseorang, datang ke sana untuk makan ia harus mengantre. Sangat tidak biasa. Kalau para pekerja di sana bagaimana? Apa mereka juga tidak tahu? Tanya Damar. Aku tidak tahu kalau soal itu, jawab Hartono. Oh iya, hal ketiga adalah yang paling gila. Katanya dia seorang yang ahli bela diri, untuk tingkatannya kurang tahu pasti yang jelas sudah di tingkat dewa. Benarkah? Tanya Damar memastikan. Ini terjadi dulu saat restorannya mulai dikenal. Orang-orang dari keluarga Baskara pergi ke sana untuk makan dan merasa sangat puas dengan makanannya. Jadi, mereka langsung ke dapur dan bertemu Martin. Mereka bilang ingin membeli restorannya, jelas Hartono. Pembicaraan mengenai pembelian resto itu berjalan baik awalnya, tapi karena Martin menolak mentah-mentah keluarga Baskara, jadi mereka menggunakan cara kasar. Saat itu, Lukito menelepon beberapa orang dan datanglah pasukannya untuk memberi pelajaran pada Martin yang tidak mau menjual restorannya. Tapi mereka semua dibabat habis oleh Martin. Ada 3 bulan Lukito dirawat di rumah sakit. Selama itu keluarga Baskara sempat dipandang remeh karena kekalahan itu, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Mengenai benar tidaknya cerita ini, hanya Martin dan keluarga Baskara yang tahu. Setelah mengatakan hal itu, Hartono menghela napas dan berkata, kecuali pengalamanku pribadi, yang lainnya hanya rumor yang masih belum jelas kebenarannya. Tapi ada apa kau mencari pemilik Tri Combination? Aku dengar dia punya beberapa tulang, jadi aku ingin meminta tulang itu, jawab Damar. Oh kalau itu sepertinya benar. Dulu aku pernah lihat dia pakai kalung seperti tulang ajaib. Bersambung. 262. Setelah mendengar konfirmasi bahwa Martin memiliki tulang, Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu terima kasih informasinya. Aku akan berkunjung kapan-kapan. Oh iya, Dr. Lilia dan Talia sudah pergi dari NJ. Aku sudah tahu, mereka semua sudah memberitahuku kapan hari, jawab Hartono. Lagi pula itu hal yang wajar, kalian, kan memang selalu ditugaskan ke berbagai tempat. Setelah sedikit mengobrol, Damar menutup teleponnya kemudian menelepon kakek Limantoro. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Darknet, kakek Limantoro seharusnya tahu banyak informasi apa-apa yang berada di NJ. Tapi hal yang mengejutkan Damar adalah, apa yang dikatakan kakek Limantoro tentang Martin tidak jauh berbeda dengan Hartono. Kemudian Damar merasa hal ini normal. Para Night Watcher saja lebih memperhatikan orang-orang di dunia bawah tanah. Sedangkan Martin yang hanya pemilik resto dan tidak pernah menyinggung siapapun di NJ, tentu akan lewat begitu saja dari perhatian Night Watcher, apalagi orang-orang Darknet. Jalan buntu ini membuat Damar sedikit tidak berdaya. Satu-satunya cara adalah Damar bertemu langsung dan pasti akan sedikit merepotkan. Tapi tidak peduli seberapa besar batu yang menghalangi jalan Damar, dia akan tetap berusaha melewatinya. Damar menyetir sampai ke restoran Tri Combination. Jam menunjukkan pukul 12:30 siang. Di dalam restoran saat ini sudah ada beberapa orang yang sedang menyantap makan siang mereka. Saat Damar akan turun dari mobil, dia sedikit terkejut begitu melihat beberapa orang yang berjalan keluar dari sana. Saya harap kita dapat menjalin kerjasama dengan baik, kata seorang perempuan berkacamata sambil tersenyum sopan. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki parubaya dengan perut buncit. Dan ada seorang laki-laki yang tampak seperti sekretaris lelaki parubaya itu. Lelaki parubaya itu tersenyum, kerjasama ini hal yang ringan untukku, hanya beberapa peser uang saja tidak akan membuatku kehabisan uang. Jadi, suatu kehormatan bagiku dapat bekerja sama dengan Bank Royal. Tentu saja, ada hal-hal mendetail yang belum kita bicarakan.
Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja nanti, dan kita bisa membahas hal detail itu berdua. Aku tinggal di..." Orang yang dilihat Damar adalah Clara. Clara tersenyum dan berkata, "Maaf, tapi saya sudah ada janji nanti malam. Kita bisa bahas semua yang berhubungan dengan kerja sama besok saja." Lelaki parubaya itu mengerutkan kening. "Manajer Clara, walaupun Bank Royal adalah bank yang bagus, kau harus tahu ilmu sampingan yang lain agar kariermu terus melejit. Kau harus berterima kasih karena aku bersedia kerja sama dengan kalian." Damar keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Dia samar mendengar pembicaraan itu. Clara menjawab dengan acuh, "Maaf, Pak, tapi Bank Royal tidak kerja sama dengan Anda pun tidak apa-apa. Sepertinya Anda salah paham." Pada saat yang sama, Damar berdiri di samping Clara dan melingkarkan tangannya di tempatnya dulu. "Ya benar, mana lagi kalau bukan pinggang Clara." Saat merasakan ada sentuhan asing di pinggang, Clara menoleh dengan waspada. Begitu melihat Damar yang ada di sebelahnya, wajah Clara yang awalnya terkejut, kini tersenyum lega. Lelaki parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, "Siapa kau?" "Pacarnya," kata Damar sambil menatap lelaki parubaya itu. "Aki-aki sepertimu ingin membawa pacarku." "Duh, sepertinya sudah bukan umurmu ya." Wajah lelaki parubaya itu merah padam. Clara tersenyum dan berkata, "Pak, kerjasama ini murni saling menguntungkan. Jadi, jangan berpikir hal lain selain urusan pekerjaan." Lelaki parubaya itu memandang Damar dengan penuh kebencian lalu berkata, "Manajer Clara, sebagai orang yang kompeten di pekerjaan, seleramu memilih pacar sangat di bawah standar." Damar mengangkat alisnya dan bertanya, "Kita hanya bertemu sekali, jadi kau tidak akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Jangan menilai orang sembarangan. Tidak ada gunanya tahu siapa kau sebenarnya," kata lelaki parubaya itu. "Dilihat dari pakaianmu saja kau bukan orang kaya. Bahkan kau pasti bukan salah satu nasabah bank tempat pacarmu ini bekerja, kan?" Lelaki itu kemudian beralih memandang Clara dan berkata, "Clara, kau harus melihat lelaki dari kantongnya. Jangan mau dengan gelandangan. Orang dengan perut sebesar gentong saja berani bicara omong kosong." Damar melirik lelaki parubaya itu, "Oh soal kartu, aku punya satu." Damar mengeluarkan kartu ATM-nya dan menunjukkannya pada lelaki itu. Lelaki parubaya itu terkesiap, dia melihat kartu berlian yang diimpikan semua orang berada di tangan Damar. Mulutnya ternganga, dia menelan ludah. Lelaki itu sama sekali tidak berani bicara lagi dan langsung pergi dari sana. Melihat lelaki parubaya itu pergi, Damar melepaskan tangannya dari pinggang Clara dan berkata, "Harusnya kau bertemu dengan orang seperti dia untuk urusan kerja." Clara tersenyum dan berkata, "Ini yang dinamakan pahitnya cari uang. Kadang harus mengesampingkan ego dan bertemu dengan orang-orang macam dia demi profesionalitas." "Hei, kau sedikit keterlaluan, kan Damar? Berapa lama kau ada di NJ tapi tidak bertemu denganku sama sekali? Bahkan kau hanya chat beberapa kali saja." Damar memasang wajah bodoh. Hal ini karena dia disibukkan dengan urusan Night Watcher. Aku sedikit sibuk akhir-akhir ini. Sebagai gantinya aku akan mentraktirmu makan malam," kata Damar. "Asik," angguk Clara, "tapi aku harus kembali dulu ke bank. Sekarang aku dipindahkan di kantor pusat, dan orang tadi adalah pekerjaan pertamaku." "Oke, kalau begitu aku hubungi lagi nanti malam ya," kata Damar. "Apa kau akan makan siang di sini?" tanya Clara. "Tidak, aku ada urusan dengan pemilik restoran ini. Kembalilah ke bank dulu, hubungi aku kalau kau sudah pulang nanti. Aku akan menjemputmu, aku sudah ada mobil sekarang." "Oke." Clara mengangguk lagi dan kemudian berjalan menuju mobil kantornya dan meninggalkan restoran Tri Combination. Saat Clara sudah pergi, Damar menghela napas dan berjalan masuk. Masih ada beberapa orang yang sedang berada di dalam, beberapa pelayan terlihat sedang membersihkan meja bekas para pelanggan yang sudah pergi. Damar berjalan ke kasir, seorang wanita parubaya terlihat sedang sibuk dengan sebuah buku besar. Melihat Damar berdiri di depannya, dia tersenyum dan berkata, "Anda ingin pesan apa?" Damar menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku kesini ingin bertemu dengan pemilik restoran." "Apa dia ada?" Wanita parubaya itu tertegun sejenak lalu mengangguk. "Ada, tapi bos kami tidak menemui orang lain. Kami jarang bertemu beliau biasanya ada di dapur dan halaman belakang. Dan kami semua tidak diizinkan masuk ke sana." Damar mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kalau begitu apa Anda tahu cara supaya bisa bertemu dengan bos kalian?"
Bisakah Anda memberitahunya kalau saya ingin bertemu? Setelah saya bertemu dengannya, saya akan memberikan Anda imbalan. Saat mendengar kata imbalan di kalimat Damar, wanita parubaya ini langsung memasang wajah dingin. Dia melirik Damar dan berkata, "Aku tidak tertarik, dan aku tidak butuh uang." Bersambung 263. Maaf, aku tidak kekurangan uang. Saat wanita parubaya itu mengatakan hal ini, Damar sedikit tercengang. Lalu Damar menyadari satu hal, yaitu kenyataan bahwa pekerja ini sangat loyal pada bos mereka. "Baiklah," kata Damar malu-malu, "maaf soal kata-kataku tadi, aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Aku hanya ingin bertemu dengan bosmu, Pak Martin." Melihat sikap tulus Damar, wanita parubaya itu seolah luluh. Dia kembali menjawab dengan nada biasa, "Hei, anak muda, aku tidak merasa kau orang jahat. Tapi kalau kau ingin bertemu bos kau, lebih baik kau pulang saja. Bos kami punya temperamen yang sedikit tidak biasa, dia tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Bahkan kami yang bekerja di sini saja sudah sekitar hampir setahun tidak tatap muka dengannya." Damar bertanya lagi, "Lalu siapa yang membayar kalian?" "Manajer kami, tapi manajer kami dan bos kami juga sama saja. Mereka berdua sama-sama tidak banyak bicara. Semuanya diurus oleh manajer kami. Kalau ada masalah, dia akan bertemu bos dan melaporkannya. Kalau tidak ada masalah, bos kami ya diam saja," kata wanita parubaya itu. "Jadi, kalau ingin bertemu dengan bos kami, bisa dibilang itu hal yang sangat sulit. Jadi, lebih baik kau pergi saja dan mengurungkan niatmu." Damar mengerutkan kening. Ini masih tahap awal bertemu dengan Martin tapi sudah sesulit ini. "Damar." Pada saat ini, suara yang tidak asing terdengar menyapa Damar. Damar menoleh dengan curiga. Dia menemukan seseorang di belakangnya adalah seorang lelaki yang memakai setelan khas juru masak. Dia tampak memegang mangkuk besar dan melihat Damar dengan sumringah. "Ini benar kau?" Damar ingat siapa orang ini. "Hadi. Hadi adalah murid dari Salim. Kenapa kau ada di NJ?" Hadi memandang Damar dengan curiga. "Kau tidak tahu. Karena kau menyembuhkan guruku, sekarang dia bisa masak lagi. Mimpinya selama ini adalah memasak. Kami sangat berterima kasih padamu, Damar. Jadi kami menemuimu, tapi kata Pak Bari kau sudah pergi ke LH. Jadi kami belum sempat berterima kasih padamu." Damar cukup terkejut, bukan karena bertemu dengan Hadi, tapi saat melihat pakaian Hadi. "Kau kerja di sini?" Hadi mengangguk dan berkata, "Benar, ini restoran milik adik guruku. Sekarang guruku dan aku sudah dipekerjakan di sini olehnya." Damar seolah melihat cahaya terang. Dia sangat tidak menyangka kali ini Tuhan mengirimkan Hadi dan gurunya sebagai pembuka jalan untuk masalahnya. Kalau Pak Sarim tahu Martin, apalagi mereka saudara, kesempatan untuk bertemu Martin akan semakin banyak. Hadi memandang Damar dengan heran dan bertanya, "Apa kau kesini untuk makan? Kau pesan saja yang kau mau, aku akan memberikannya gratis khusus buatmu." Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Ah, tidak usah. Hadi, sebenarnya aku datang ke sini untuk mengunjungi pemilik restoran ini, Martin." Hadi terdiam sejenak, kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Tapi adik guruku ini orangnya sedikit pendiam dan tertutup. Jarang sekali berkomunikasi dengan orang lain kecuali guruku. Dia juga tidak terlalu dekat denganku." Setelah mengatakan hal ini, Hadi kembali menambahi, "Ayo pergi dan bertanya pada guruku pasti bersedia membantumu. Adik guruku ini benar-benar tidak tertarik dengan orang lain, jadi orangnya sedikit kaku." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, maaf aku merepotkanmu." "Santai saja," kata Hadi sambil menepuk bahu Damar, "aku ke belakang dulu cari guruku ya." Saat Hadi pergi, Damar menghela napas lega lalu menarik kursi dan duduk di meja yang kosong. Damar duduk diam di sana dan menunggu Hadi. Saat itu, beberapa orang terlihat turun dari lantai 2. Itu adalah Daniel Baskara, Leslie Ismail, dan beberapa orang lainnya. Mereka saling bertukar pandang dengan Damar. Daniel berjalan ke arah Damar dengan wajah marah. Siapa yang tahan saat dipelototi orang padahal tidak melakukan apa-apa? Damar melirik dan berkata, "Apa? Damar, kalau kau mau tahu ada apa, ayo keluar dari sini." Daniel menggertakkan giginya. "Kenapa? Kemarin di rumahmu juga lihat, kan bagaimana?" Kata Damar, "Apa yang bisa kau lakukan kalau aku ikut keluar? Aku bisa menghabisimu lagi, Randy bukan lawanku. Dia lemah dan tak bisa apa-apa."
Memang, Damar saat ini bisa dibilang berada di tingkat dewa. Mereka bukan tandingan Damar. Damar, aku akan mengalahkanmu dan aku jamin kau tidak akan bisa berjalan. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana sakitnya di ujung jurang maut, kata Daniel sambil memepalkan tinjunya. Oh iya, omong-omong soal Yasmin. Cepat atau lambat dia akan jadi anggota keluarga Baskara. Jadi anjing kampung sepertimu tidak memenuhi syarat berdiri di sampingnya. Hei, Damar menghela napas dan berkata, aku tidak memenuhi syarat tapi dia selalu ingin berada di sampingku. Ajakan makan malam saja aku sudah menolaknya beberapa kali. Bukan hanya Yasmin, tapi ajakan kakeknya juga aku tolak. Kata-kata Damar secara tidak langsung menjadi tamparan untuk Daniel. Di kasir, beberapa orang berdiri di sana. Leslie bertanya, apa Damar makan di sini? Kau harus hati-hati, dia itu orang miskin. Jangan sampai dia kabur dan tidak bayar. Wanita parubaya itu melirik Leslie dan berkata, tidak, dia kesini ingin menemui bos kami. Mendengar jawaban wanita parubaya itu, Leslie menoleh dan bertanya pada Damar, Damar, kau ingin bertemu pemilik restoran ini? Apa kau tahu siapa dia? Dia itu orang besar di NJ. Kalau kau ingin bertemu dengannya itu mustahil. Orang sepertimu apa layak bertemu dengannya? Bagaimana kau tahu aku tidak layak? Tanya Damar sambil terkekeh. Jangan menutupi identitasmu, aku sudah mencari tahu semaunya. Daniel mencibir, kau adalah anggota keluarga Ardiansyah. Kau dijebak dan dipenjarakan oleh Ridwan, kau sudah dipenjara saat usiamu baru 18 tahun. Setelah dibebaskan, kau tidak berani kembali ke LH dan lari ke JC. Kau berada di rumah sakit JC selama beberapa bulan, dan dibiayai oleh orang bernama Adrian Raharjo. Lalu kau menikahi putri dari Adrian Raharjo yang bernama Sisi Raharjo. Daniel berkata, setelah itu, Barikang bertemu denganmu dan memberikanmu kartu berlian dari Bank Royal. Setelah itu kau membeli sebuah perusahaan yang bernama PT Citra Adidaya dan setelah menceraikan Sisi kau kembali ke LH. Kau belajar bela diri saat berada di penjara. Mungkin kau memiliki kemampuan yang bagus, tapi di depan kami, kau bukan apa-apa. Kata Daniel. Damar tercengang, dia tidak menyangka mereka akan menemukan informasi sedetail itu. Bagaimana kau bisa tahu? Kan tidak ada bukti aku layak atau tidak, jawab Damar ringan. Jangan mengelak, kata Daniel, Pak Martin mana mungkin sudi bertemu dengan orang sepertimu. Bahkan kakekku ingin bertemu dengannya saja tidak bisa, apalagi orang seperti. Pada saat ini, Hadi keluar dari pintu dapur dan berkata, Damar, cepat ke sini. Om Martin bersedia menemuimu. Bersambung, 264. Damar, cepat ke sini. Om Martin bersedia menemuimu, kata Hadi dari pintu dapur dengan penuh semangat. Saat Hadi melontarkan kata itu, semua orang tercengang. Daniel memandang Hadi tidak percaya, siapa ommu? Omku, pemilik restoran ini. Kenapa? Tanya Hadi polos. Namun berbeda dengan yang lainnya, semua orang seketika menjadi linglung. Martin, apakah dia benar-benar bersedia menemui Damar? Ini nyata, tapi dari apa yang berhasil mereka selidiki, Damar benar-benar tidak memiliki latar belakang apapun selain keluarga Ardiansyah. Dan satu-satunya orang di belakangnya yang terkenal adalah Barikang, tapi, saat mereka menggali informasi mengenai Bari, tidak dapat hasil yang memuaskan. Sangat sulit mencarinya. Setelah menebak dan berspekulasi mengenai siapa sebenarnya Damar, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Damar tidak memiliki latar belakang apa-apa. Dan Damar menemui Martin pasti karena perintah Barikang. Saat ini, Martin yang tidak bisa ditemui oleh Radian Baskara kini bersedia menemui Damar. Kalau orang ini bukan Damar melainkan kakek Hartono atau Hartono Dewanto, hal ini wajar saja. Damar. Daniel memandang Damar dengan takjub dan senyum menghina, bodoh. Daniel, Leslie, dan yang lainnya hanya memicingkan matanya mengarah tajam ke Damar. Terutama Daniel dan Leslie, mereka melihat secara langsung bagaimana Damar memukul Radian. Mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka sangat yakin bisa mengalahkan Damar. Damar berhenti menggubris Daniel dan yang lainnya. Dia segera berdiri dan mengikuti Hadi menuju dapur belakang. Di dapur, tidak ada orang selain koki yang diizinkan masuk dan sebuah jendela khusus untuk mengambil makanan yang sudah siap dihidangkan. Melihat punggung Damar, Daniel mendengus kesal dan berkata, pasti ada yang tidak beres. Dari dulu aku sudah curiga dengan si Damar ini. Mana mungkin Martin sudi bertemu dengannya? Apa mungkin Martin punya hubungan dengan Barikang?
Aku pergi dulu, kata Daniel mengabaikan kawanannya. Dia berniat untuk segera memberitahukan kabar ini pada keluarganya dan melaporkan semua informasi yang didapatnya soal Damar. Selebihnya, biarkan para tetua keluarga Baskara yang memutuskan langkah selanjutnya. Keadaan dapur cukup padat merayap saat siang hari, dengan lantai yang bersih dan barang yang tertata rapi. Ada beberapa koki yang bekerja, sebagian sedang menata peralatan masak, sebagian lagi sedang makan siang. Wah, bersih sekali, kata Damar sambil menelan ludah. Gila. Beda sekali saat Lilia masak, di rumah jadi medan perang. Lilia terhitung pandai memasak daripada yang lainnya. Tapi dia juga pandai memporak-porandakan dapur. Butuh waktu lebih lama untuk membersihkan dapur daripada waktu yang dibutuhkan saat memasak. Tapi restoran profesional memang beda. Di jam-jam makan siang yang padat tapi keadaan dapur sangat bersih. Guru dan Om Martin memang cukup ketat soal kebersihan dapur. Kalau sampai ada sampah di atas meja kerja, sudah pasti mereka akan dicaci maki habis-habisan. Kata Hadi, mereka berdua ada di halaman belakang, ayo ikuti aku. Segera mereka melewati sibuknya dapur dan berdiri di sebuah pintu. Hadi membuka dan berkata, masuklah, mereka ada di halaman. Kau tidak ikut? Tanya Damar. Om Martin tidak suka siapapun pergi ke halaman, kecuali guruku, kata Hadi sambil tersenyum. Damar paham, Martin memang orang yang cukup aneh. Rumor kalau temperamennya buruk bisa dibilang kurang tepat, yang ada adalah sikapnya aneh. Oke, kalau begitu aku masuk dulu, kata Damar. Hadi mengangguk. Damar membuka pintu dan berjalan ke halaman belakang. Melewati dapur belakang, hanya ada satu pekarangan yang berada di belakang restoran dan dikelilingi tembok tinggi. Di sana ada kolam yang tidak terlalu kecil, di pinggir kolam ada beberapa bangku dan meja yang terbuat dari batu. Pak Sarim dan Martin sedang duduk di bangku batu, ada beberapa piring dan sebotol anggur di depan mereka. Martin terlihat sangat muda. Menurut informasi yang didapatkan Damar, harusnya Martin berusia 36 atau 37 tahun. Tapi saat dilihat langsung, Martin terlihat seperti berada di awal usia 30 tahun dengan mata sipit, rambut pendek, dan topi di kepalanya. Yang dipakai Martin bukanlah seragam koki pada umumnya, tapi pakaian santai yang khas dipakai saat sedang berada di rumah. Saat dia melihat Damar, Pak Sarim buru-buru berdiri dan menyambutnya. Damar, sulit sekali aku ingin menemuimu. Aku sampai tidak percaya kalau kita bertemu di sini. Ayo sini, duduk dengan kita. Ini adalah adik seperguruan bela diriku, Martin namanya. Umur kalian tidak berbeda jauh, kau bisa memanggilnya Kak Martin. Martin mengangkat kepalanya dan menatap Damar. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dia hanya memberi salam sambil menganggukkan kepala. Adikku ini tidak terlalu suka bicara dengan orang lain. Jangan khawatir, ayo duduk dan makan sesuatu, kata Pak Sarim. Damar mengangguk, dia memang belum makan siang. Setelah duduk Damar mengambil sumpit. Damar, aku dengar dari Hadi kau kesini untuk bertemu dengan adikku ini. Memangnya kau ada urusan apa? Begini ya, kalau itu bukan hal yang bersifat prinsipil, adikku ini tidak akan keberatan kok, kata Pak Sarim. Martin masih tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk dan sesekali memasukkan beberapa suap makanan. Dia juga tidak melirik ke arah Damar. Damar menghela napas dan menatap Martin. Begini, karena Pak Sarim bertanya aku langsung saja. Aku datang ke sini bertemu dengan Pak Martin untuk mendapatkan tulang yang Anda miliki. Dengan mengatakan hal itu, Damar melihat ke leher Martin. Ada tali merah dengan bandul tulang seperti kristal. Tulangnya tidak terlalu besar, keduanya sebesar ibu jari. Mendengar ucapan Damar, Pak Sarim langsung melihat ke Martin. Pada saat ini, Martin meletakkan sumpitnya dan berkata dengan tenang, kau Night Watcher, kan? Dan kalau aku tidak salah menebak, kau adalah si Night Watcher Zero yang 3 tahun lalu sempat membuat heboh dunia bawah tanah. Mendengar hal ini, Damar tiba-tiba linglung. Dia menatap Martin dengan wajah bingung. Ini adalah pertama kalinya Damar bertemu orang asing yang mengetahui identitasnya setelah dia menemukan ingatannya lagi. Yang bisa Damar yakini adalah dia sama sekali tidak memiliki ingatan apapun dengan Martin. Dan berarti mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Damar, jangan khawatir. Sebenarnya, aku juga mengira kalau kau anggota Night Watcher, kata Pak Sarim. Damar memandang Pak Sarim dan bertanya, kau juga tahu aku Night Watcher? Pak Sarim mengangguk dan berkata, aku tahu,
Tapi itu pun karena adikku ini yang memberitahu. Aku tidak terlalu paham betul apa itu Night Watcher, hanya luarnya saja. Biarkan Martin yang menjelaskan. 13 jarum Ghost Gate sudah hilang. Satu-satunya yang mengetahui dan dapat menggunakannya adalah Lilia dari Night Watcher. Martin berkata dengan tenang, dia ada di JC, dan untuk seseorang selevel Lilia ada di kota kecil JC adalah sesuatu yang tidak biasa. Dan 3 tahun lalu, kau menghilang di JC. Oh iya, kau juga bersama Second dan Seven. Seven gugur dan hanya menyisakan kau dan Second yang menghilang. Second adalah seorang perempuan, ditambah hal-hal yang berhubungan denganmu lainnya. Tidak sulit menebak kalau kau adalah Night Watcher, kata Martin. Pada saat ini, mata Damar terbelalak. Dia memandang Martin sambil memiringkan kepala. Iya, dan informasi barusan tidak akan sulit ditebak oleh orang yang mengenal Night Watcher. Pak Martin, Anda sangat misterius. Di NJ selama bertahun-tahun dan jarang dilihat orang dan berkomunikasi dengan orang lain termasuk Hartono Dewanto. Aku sangat ingin tahu bagaimana Anda bisa mengetahui hal mengenai Night Watcher. Di sebelahnya, Pak Sarim tampak bingung. Dia bisa merasakan Damar bersikap waspada sekarang. Ya, saat ini Damar seperti sedang mengeluarkan dinding perisai miliknya. Seseorang yang asing untuknya tahu segalanya soal masalah internal Night Watcher. Secara tidak langsung ini adalah sebuah ancaman yang serius untuk Night Watcher. Kak, kau pergi dulu. Ada yang harus aku bicarakan dengan Damar, kata Martin pada Pak Sarim yang masih linglung. Pak Sarim tersadar lalu mengangguk, iya, kalian bicara saja. Tapi jangan sampai bertengkar ya. Iya, dan juga jangan beritahu orang lain soal apa yang baru saja kau dengar, kata Martin mengingatkan. Pak Sarim mengangguk. Setelah itu dia pergi. Martin tersenyum sambil melihat Damar. Tapi senyum itu terlihat sangat kaku. Seolah-olah dia sudah lama tidak tersenyum. Aku juga Night Watcher, kata Martin. Damar terkejut. Ya yang jelas aku tidak akan menjelaskan lebih kalau kau tidak percaya, kata Martin. Bahkan setelah Iman datang menemuiku, aku tahu kalau 2 tulang ini pasti sedang kau cari. Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi, tanpa diduga, setelah bertahun-tahun akhirnya ada orang yang dapat menyerap tulang naga. Dan saat mengetahui kau orangnya, aku bisa bernapas lega. Damar memandang Martin dengan wajah serius. Kalau aku tidak salah menebak, kau adalah Night Watcher, First. Si misterius First, Night Watcher First, tidak pernah secara langsung mengumumkan keberadaannya pada para anggota yang lain. Hanya segelintir orang yang tahu identitas dan keberadaannya. Posisi ini tidak pernah diisi oleh orang lain, bahkan Damar sendiri tidak pernah sekalipun bertemu dengan First. Bahkan Damar juga curiga kalau Iman juga tidak tahu siapa First. Dan sekarang, Damar merasa semua yang diketahui dan sifat Martin sangat cocok dan sesuai dengan First yang ada di Night Watcher. Tapi Damar juga tidak terlalu yakin. Restoran ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun, yang berarti selama itulah Martin berada di dalam restoran ini. Kalau dia adalah First, pasti dia akan menerima beberapa misi. Damar menatap Martin penuh harap, menunggu dia mengakui siapa dia sebenarnya. Wajah Martin kembali datar. Dia tidak menjawab Damar dan langsung mengubah topik pembicaraan. Dari apa yang dikatakan Iman, 2 tulang ini, aku harus memberikannya padamu secara langsung, tapi sebelum itu, aku ada satu permintaan. Melihat bahwa Martin tidak menjawab, Damar menarik sudut bibirnya tak puas. Tapi dia juga tidak memaksa. Damar sudah berencana untuk bertanya pada Iman. Apa itu? Tanya Damar. Bantu aku menghabisi seseorang, kata Martin dengan tenang. Jadi kau ingin menjadikanku pembunuh? Tanya Damar memastikan. Bukan, kata Martin, ini adalah misi. Kau bisa tanyakan pada Iman nanti, dia pasti akan setuju. Baiklah, siapa orangnya? Tanya Damar. Orang dari keluarga Baskara, David Baskara, kata Martin. David Baskara, orang yang memiliki kekuatan tingkat dewa dari keluarga Baskara. Dia masih hidup? Tanya Damar. Kalau dia masih hidup, seharusnya usianya lebih dari 110 tahun. Iya, dia masih hidup. Dia adalah kartu truf terbesar yang disembunyikan keluarga Baskara. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, dia belum muncul sama sekali. Kalau David mati, tulang milikku boleh kau bawa, kata Martin. Setelah berbicara, Martin tampak kelelahan karena mengeluarkan banyak tenaga. Dia kemudian diam dan mengambil mangkok dan mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Damar terus memperhatikan Martin dengan penasaran,
dia sangat misterius. Pada saat yang sama, sebuah pesawat perlahan mendekat di atas sebuah pulau yang cukup besar. Pohon-pohon tumbuh subur di sana. Ada gemerlap lampu yang menunjukkan sebuah kota di pulau itu. Di pesawat, Wadi melihat ke jendela dan berkata, "Jadi ini Sin City." "Iya, ini adalah Sin City. Sebuah kota yang tidak ada di peta dunia dan benar-benar terisolasi dari dunia luar." Pada saat ini seorang pramugari mendekat dan berkata, "Para penumpang sekalian, silakan turun dari pesawat dan pastikan Anda sudah membawa barang Anda." "Hah?" Bagas tertegun, "Jangan bercanda, pesawatnya landing dulu di bandara, kan baru kami bisa turun." Sin City tidak mengizinkan pesawat dari luar berhenti di sana. "Kalau nekat berhenti, kita akan langsung dijadikan tawanan," kata pramugari itu dengan tersenyum. "Terus bagaimana? Kau menyuruh kami mati?" kata Bagas. "Terjun payung," kata pramugari. "Ada Wadi, meskipun berada di ketinggian 10.000 meter, dia masih bisa terjun dengan selamat. Adapun cara bertahan hidup di pulau, itu semua tergantung keterampilan kalian." Setelah mengatakan ini, dia kembali mengingatkan, pulau ini tidak memiliki hukum yang lengkap seperti di kota. Hanya ada beberapa aturan. Kalau kau melanggar, Night Watcher tidak dapat membantu. Paling-paling hanya mayatmu saja yang dapat diselamatkan. Bersambung 265. Mendengar apa yang dikatakan pramugari barusan, Bagas merasa kepalanya berdenyut keras. Dengan senyum manis di wajah pramugari, dia memandang beberapa orang dan berkata, "Kalian adalah orang yang sangat penting untuk markas kita. Kalian akan mencetak hal kecil sampai besar. Intinya yang harus kalian lakukan adalah tetap berada di pulau ini. Setengah tahun lagi atau kalau sudah waktunya, akan ada orang yang menjemput kalian. Pesawat sialan ini tidak bisa mendarat di sini, lalu kenapa kita dibawa ke sini?" Bagas marah-marah, "Kenapa kita tidak kembali saja? Intinya seseorang akan datang menjemput kalian ketika waktunya tiba. Kau tidak perlu mengurus hal lain, jalani saja hidupmu," kata pramugari. "Kalau begitu, sekarang bersiaplah untuk terjun payung." Oh iya, saat dia berkata, pramugari itu menunjuk James Sujarwo dan saudaranya, "Mereka akan ikut kalian." Wajah kedua orang itu sedikit berubah tapi tidak berani berbicara. "Bersiap untuk terjun payung," ulang pramugari itu sekali lagi. Di sisi lain, Damar memandang Martin sambil mengernyitkan alisnya. Setelah beberapa saat dia menghela napas dan berkata, "Oke, aku janji padamu." Sekali lagi Martin tersenyum canggung, kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kalau begitu beri aku WhatsAppmu. Kalau kau sudah selesai dengan David, hubungi aku." Damar tidak menolak. Setelah saling bertukar WhatsApp, keduanya terdiam beberapa saat. Martin masih tidak banyak bicara. Dia kembali duduk di sana fokus dengan semangkuk makanannya. Damar menyuapkan beberapa sendok makanan sampai habis tak tersisa. Dia berdiri dan berpamitan pergi. Setelah keluar dan bertemu Hadi dan Pak Sarim, Damar pergi dari restoran Three Combination. Saat Damar masuk ke dalam mobil, dia dengan cepat mencari nomor Iman dan meneleponnya. Segera suara dengan nada tinggi terdengar, "Ada apa, bajingan? Sekarang kau sudi meneleponku ya? Apa, kau dalam masalah?" Damar hanya tersenyum dan berkata, "Jadi ini soal Martin, pemilik restoran Three Combination. Apa dia itu si Ves?" Iman tidak langsung menjawab. Beberapa detik dia terdiam baru akhirnya membuka mulutnya lagi. "Dia bukan Ves, tapi dia memang anggota Night Watcher. Aku tidak bisa cerita banyak soal dia." "Kenapa kau pergi menemuinya untuk mendapatkan tulangnya?" Damar mengangguk dan berkata, "Iya, tapi dia tidak menyerahkannya begitu saja. Dia memintaku menghabisi David Baskara terlebih dulu." Iman terdiam lagi dan berkata, "Karena dia meminta hal itu, kau harus menemukan cara untuk menghabisi David. Tapi ini agak bertentangan dengan Night Watcher." "Martin, dia itu dari Red Lotus," kata Iman menyela Damar. Hah, Damar tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. "Iya," Iman berkata, "tapi dia sudah lama sekali keluar dari sana. Meskipun dia berasal dari Red Lotus, dia jarang ikut dalam operasi Red Lotus. Dia bergabung dengan Red Lotus bertahun-tahun yang lalu. Dia telah mencapai tingkat dewa. Dia lebih cocok dibilang orang luar untuk Red Lotus." Tapi, Iman mengerutkan kening dan berkata, "Dia menyimpan bom waktu. Martin dan David memiliki konflik. Martin sudah menunggunya bertahun-tahun, inilah alasannya datang ke NJ.
Hanya saja David tidak pernah meninggalkan kediaman keluarga Baskara. Jadi Martin tidak punya kesempatan. Oke, aku mengerti, kata Damar. Iman berkata, oh iya, aku belum bilang. Teman-temanmu aku kirim ke Sin City. Apa? Damar melotot, kau gila ya? Mereka baru berapa lama jadi Night Watcher? Bagas dan Wadi tidak mempunyai latar belakang sama sekali. Mereka sekarang masih sangat pemula. 1176 butuh darah muda untuk dibentuk. Pada saat ini, suara Hubble terdengar di samping Iman. Sin City akan membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat. Kalau tidak begini, mereka tidak dapat mengikuti kau Damar. Aku mengajak mereka bergabung bukan untuk dikirim ke sana. Teriak Damar, segera bawa mereka kembali ke sini. Kau akan menyusul mereka, kata Iman sambil tersenyum. Damar masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Iman menutup panggilan itu. Bangsat, teriak Damar sambil memukul setir mobilnya. Damar mengernyit dan dengan cepat menelepon Talia, tapi percuma, tidak ada nada sambung. Pasti Talia sedang berada di pesawat sekarang. Semoga Talia bisa bertemu mereka, kata Damar. Sin City adalah pulau yang tidak dapat berhubungan dengan dunia luar, begitu pula soal komunikasi. Damar menghela napas dan pergi dari area parkir restoran. Kring, pada saat ini, ponsel Damar berbunyi. Rupanya itu adalah panggilan dari Audrey. Halo. Damar, keluarga Baskara meminta Lisa dan Tante untuk negosiasi di rumah mereka sekarang, kata Audrey. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, datang ke rumah mereka. Iya, Audrey berkata, Tante Rima bilang dia berharap kau ikut pergi. Sekarang mereka berdua ada di rumahku. Damar mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menjemputnya. Setelah itu Audrey mematikan panggilan dan mengirimkan Damar pesan berisi alamat. 1 jam kemudian, Damar berhenti di rumah Audrey. Audrey, Lisa, dan Rima keluar. Lisa berkata, Ibu, aku akan ikut denganmu. Rima berkata, Lisa, aku tidak ingin memengaruhi hubunganmu dengan ayahmu. Ayahmu tidak bisa menjadi pemenang dalam masalah ini. Aku akan melakukan negosiasi dengan Damar. Tenang saja. Aku akan memastikan ibumu akan baik-baik saja, kata Damar menenangkan Lisa. Entah dia Night Watcher atau bukan, Damar akan menolong. Ayo kita pergi dulu. Damar menyalakan mobil. Rima duduk di samping kursi kemudi dan berkata, Damar, kali ini aku akan sangat merepotkanmu. Damar tersenyum dan berkata, ini hanya masalah kecil, jangan terlalu dipikirkan. Berapa banyak sahammu yang ada di Independent Group? Aku memegang 51% saham, Franz memegang 20%, dan Lisa memegang 29% saham, kata Rima. Saat Franz dan aku bercerai, dia ingin menyerahkan semua saham miliknya padaku. Tapi aku menolak, jadi dia memberikan 29% miliknya ke Lisa. Damar tercengang saat mengetahui sebagian besar saham dimiliki Rima. Tapi Damar tahu kalau Franz yang mengeluarkan biaya lebih untuk mendirikan perusahaan. Sekarang semuanya berbeda. Keluarga Baskara tidak lagi peduli tentang hal itu. Bersambung, semoga kita semua sehat selalu, terima kasih.